Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini yaitu hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, tertulis dalam Amsal 29 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Demikian firman Tuhan. Ada ungkapan mengatakan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ungkapan ini seringkali dialamatkan tentang pelaksanaan hukum yang biasanya lebih berpihak kepada orang kuat, orang berpengaruh, orang kaya. Sedangkan orang miskin, orang lemah akan seringkali menjadi korban saat kapan pelaksanaan hukum atau aturan itu ditetapkan. Sehingga tidak jarang kita membaca di berbagai media sosial banyaknya masyarakat dari kalangan bawah yang menjadi korban, bahkan dikorbankan. Penulis kitab Amsal menyebutkan orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Dalam bahasa Batak disebutkan halak partigor maniroi parkaro ni halak panaparir, ala yang go halak perjahati dan peduli dinasida. Dari sini kita disadarkan ternyata dalam hidup ini ada dua bagian manusia, orang benar dan orang fasik, halak partigor, manang halak perjahat. Dua sifat ini tentunya memiliki ciri tersendiri. Menurut penulis kitab Amsal ini, orang benar dia akan cenderung membela kebenaran dengan sesungguhnya, tanpa pandang bulu, tanpa membedakan, tanpa harus melihat siapakah yang menjadi sasaran atau penerima hukum itu. Orang benar pasti akan melakukan hukum itu kepada siapapun. Apakah itu kepada orang kaya, orang lemah, orang kuat, orang miskin, atau orang yang tidak berdaya. Dia akan menerapkan hukum itu dengan sebenar-benarnya. Sekalipun dia orang kuat, sekalipun dia orang berpengaruh, pasti dia akan menjatuhkan hukuman. Sedangkan orang fasik, halak perjahat, dia akan mengutamakan kebenaran menurut pribadinya, menurut kepentingannya. Dia tidak peduli apakah kebenaran itu pas atau tidak. Dia tidak peduli siapakah yang menjadi korban. Apakah orang kecil akan semakin ditindas, dia tidak akan memperdulikan itu. Yang dia pedulikan adalah bagaimana kepentingannya itu bisa terwujud. Saudaraku yang terkasih, tentunya nas ini mau mengajak kita untuk merenungkan siapakah kita sampai di titik ini. Apakah kita adalah orang fasik atau apakah kita adalah orang benar? Tentunya sebagai orang Kristen kita dituntut untuk menjadi orang yang benar. Mengapa? Sebab Allah yang kita percayai adalah Allah yang benar. Allah yang peduli dengan kehidupan orang-orang lemah, kehidupan orang-orang miskin. Hal ini dapat kita lihat selama masa pelayanannya di dunia ini. Allah dalam diri Yesus Kristus selalu menunjukkan kepeduliannya kepada orang miskin. Bahkan dia selalu membantu menolong mereka yang dianiaya oleh dunia ini, yang dipinggirkan oleh dunia ini. Saudaraku yang terkasih, dengan menjadi orang benar akan membuat kita menjadi peduli dengan orang lemah atau orang miskin. Dengan menjadi orang benar kita akan mau membela perkara, pergumulan, permasalahan orang kecil dan orang lemah. Dengan menjadi orang benar, kita akan menjadi orang yang tidak mau berbuat semena-mena terhadap orang kecil dan orang lemah. Dengan menjadi orang benar, maka kita akan senantiasa mengutamakan apa yang benar dalam kehidupan ini. Selamat merenungkan kehidupan kita. Jadilah menjadi orang yang benar, sehingga kita peduli kepada siapapun di sekeliling kita. Orang yang lemah akan kita tolong, orang yang tidak berdaya akan kita tolong, dan Tuhan pasti akan menguatkan kita untuk memberikan pertolongan kepada siapapun itu yang membutuhkan pertolongan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami agar kami mau menjadi orang yang benar, sehingga kami peduli dengan orang-orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang diasingkan, orang yang dipinggirkan. Dengan menjadi orang lemah, kami tidak akan mau meminggirkan, mengasingkan, membuli orang-orang yang selalu melakukan kebenaran dalam kehidupan kami. Tetapi kami akan selalu mencintai, menyayangi, mengasihi mereka, dan bersama-sama dengan mereka membela perkara-perkara orang kecil, orang lemah.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkatilah seluruh anggota jemaat-Mu. Kemanapun mereka melangkah hari ini, kemanapun mereka melakukan aktivitasnya, kiranya Engkau menyertai dan memberkati perjalanannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.